Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya David Purba, NIM 19040214 pada mata kuliah Elektronika Daya, Sumatera Utara. Oke. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dioda penyarah. Pada bagian pertama ini ada parameter kinerja, yaitu di mana sumber tegangan pada arus arah atau arus DC itu bisa dihasilkan bukan hanya dari baterai, tapi bisa juga dari penyarah lain, yaitu dengan menggunakan rangkaian penyarah. Nah, jika ditinjau dari sumber rangkaian penyarah, dapat diklasifikasikan dari menjadi penyarah satu fasa, sedangkan dari bentuk gelombang tegangan, keluaran dapat diklasifikasikan sebagai penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh. Nah, penyarah itu merupakan prosesor daya yang harus memberikan tegangan keluaran DC dengan minimum jumlah kandungan harmonik. Pada saat yang sama, itu harus mempertahankan arus input sinusoidal yang mungkin dan sefasa dengan tegangan input, sehingga faktor daya sudah dekat kesatuan. Kualitas dari pemrosesan daya penyarah ini membutuhkan penentuan isi harmonik, arus masukan, tegangan keluaran, dan arus keluaran. Kita dapat menggunakan ekspansi deret Fourier untuk menemukan isi harmoni tegangan dan arus. Nah, pada layar kita bisa lihat gambar pada gambar pertama itu kita bisa lihat gambar rectifier yang dimana idealnya itu nanti akan mengeluarkan arus murni DC. Nah, tetapi pada kita lihat hasil dari output, yaitu bisa kita lihat pada gambar B, ternyata dia nggak mengeluarkan ideal arus DC. Ideal arus DC ini kan ditandai dengan garis titik-titik ini. Nah, ternyata yang keluar itu memiliki riak atau ripple. Oke, next. Nah, kinerja penyarah ini biasanya dapat dievaluasi dari beberapa parameter, yaitu yang pertama itu kita bisa ketahui daya DC keluarannya dengan rumus P DC sama dengan VDC kali IDC, yang dimana PDC ini merupakan daya keluaran DC dan VDC ini merupakan rata-rata tegangan keluaran pada beban, dan IDC itu merupakan rata-rata arus keluaran pada beban. Nah, selanjutnya kita bisa mencari keluaran daya AC dengan rumus PAC sama dengan VRMS kali IRMS, di mana PAC merupakan daya keluaran arus AC dan VRMS ini merupakan nilai dari root mean square tegangan, dan IRMS itu merupakan nilai arus keluaran, nilai dari RMS arus keluaran. Nah, ada juga efisiensi dari penyarah itu bisa kita lihat rumusnya efisiensi sama dengan daya keluaran DC per daya keluaran AC. Oke. Parameter kinerja pada rangkaian penyarah itu antara lain, yang pertama itu dari faktor bentuknya. Nah, itu dapat didefinisikan merupakan perbandingan dari nilai efektif tegangan keluaran dengan rata-rata tegangan keluaran. Nah, rumusnya itu bisa kita tahu dengan FF sama dengan VRMS per VDC. Nah, yang kedua itu ada faktor ripple. Nah, faktor ripple ini merupakan perbandingan nilai efektif ripple dengan rata-rata tegangan keluaran. Rumusnya bisa kita ketahui dengan RF sama dengan VAC
atau tadi tegangan AC per tegangan DC-nya. Atau RF sama dengan akar dari VRMS per VDC di pangkat 2 di kuadrat kurang 1. Atau bisa disingkat menjadi akar dari FF kuadrat dikurang 1. Nah, yang ketiga itu, parameter kinerja yang ketiga itu ada faktor penyarah. Faktor penyarah ini merupakan perbandingan daya DC masukan dengan daya AC masukan. Bisa kita lihat ini efisiensi sama dengan PDC in, daya DC masuk dengan dibandingkan per daya AC yang masuk. Nah, lalu yang keempat itu ada faktor utilisasi atau pemanfaatan dari trafo. Nah, itu merupakan perbandingan daya dari AC, DC pada beban dengan daya sekunder dari trafo. Bisa kita ketahui rumusnya itu TUF sama dengan P atau daya dari DC yang ada pada beban per VS kali IS. Ini merupakan daya sekunder dari trafo. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian penyarah jembatan gelombang penuh satu fasa. Konfigurasi jembatan dioda ini menyediakan penyarah gelombang penuh karena kapan saja dua dari 4 dioda bisa forward bias, sedangkan dua lainnya itu reverse bias. Jadi ada 2 dioda di jalur konduksi, bukan hanya 1 dioda untuk penyarah setengah gelombang. Oleh karena itu akan ada perbedaan dalam amplitudo tegangan antara V-in dan V-out. Karena 2 penurunan tegangan maju dari dioda yang terhubung secara seri. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar ketika V-in nanti masuk ke dioda pertama, lalu berputar, sehingga kembali ke dioda kedua ke arah supply kembali. Lalu arus masuk yang satu lagi bisa dari kabel satu lagi masuk ke D3. Lalu nanti kembali ke supply. Nah, jadi pada setengah gelombang yang pertama itu eh, siklusnya positif dari V-in tadi kan, lalu menuju dioda pertama, dan dioda keempat ini merupakan forward bias. Nah, yang dioda kedua dan dioda ketiga itu reverse bias. Nah, yang dimana berarti jalur forward biasnya tadi itu merupakan D1, lalu menuju titik A, lalu melewati beban RL, lalu menuju titik B, lalu menuju dioda 4, dan kembali ke supply. Nah, supply yang sehingga yang kemudian satu lagi itu reverse biasnya dari dioda ketiga masuk dari V-in, lalu menuju dioda ketiga, menuju titik A, lalu melewati beban RL, menuju titik B, lalu masuk ke dioda kedua, lalu kembali ke supply. Nah, dari kedua kasus tersebut, setengah siklus positif dan negatif pada gelombang input menghasilkan puncak output yang positif, terlepas dari polaritas input gelombang, dan dengan demikian arus beban I selalu mengalir ke arah yang sama melalui beban. RL antara titik atau node A dan B. Dengan demikian, setengah siklus negatif dari sumber
menjadi setengah siklus yang positif pada beban. Nah, jadi di mana set dioda ini berkumpul di simpul A yang menjadi positif dari simpul B. Oleh karena itu, arus dan tegangan beban searah atau DC memberi kita bentuk gelombang output sebagai berikut ini. Nah, kita bisa lihat pada gambar bentuk outputnya ini. Nah, meskipun dari bentuk gelombang outputnya ini berpulsa, ini merupakan menggunakan 100% dari bentuk gelombang input. Nah, tegangan atau arus DC rata-rata tidak pada nilai yang sama. Nah, kita ketahui bahwa rata-rata dari DC itu diambil dari setengah sinusoidal, yang dimana 0,637 kali amplitudo maksimum. Nah, dari arus bolak-balik menjadi arus arah gelombang penuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyarah gelombang penuh satu fasa dengan beban RL. Nah, dari gambar ini kita bisa nengok sekilas eh, nggak banyak perubahan dari rangkaian gelombang penuh pada beban RL ini. Hanya perbedaannya itu ada di letak bebannya, itu ada tambahan induktor. Dan diletak baterai tambahan di sebelah induktornya. Nah, ya untuk siklus forward bias dan reverse biasnya sama, yaitu pada keadaan pertama, pada keadaan forward bias, arusnya untuk D1 dan D2 itu di-on-kan, dan pada keadaan reverse bias, D3 dan D4 itu off. Reverse bias, D3 dan D4 itu yang on. Jadi kebalikan, seperti tadi, forward biasnya D1 dan D2 on, dan D3 dan D4 off. Sedangkan pada keadaan reverse bias, D3 dan D4 on, D1 dan D2 off. Nah, kita bisa lihat bentuk gelombangnya. Pada gelombang pertama, mencapai titik V. Ini pada keadaan uh, forward bias. Lalu selanjutnya nanti kembali ke menuju titik uh, reverse biasnya. Next, penyarah jembatan tiga fasa. Penyarah jembatan tiga fasa ini biasanya digunakan dalam aplikasi daya yang tinggi, dan itu ditunjukkan pada gambar. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Nah, ini merupakan penyarah gelombang penuh, eh, di mana dapat beroperasi dengan atau tanpa transformator, dan memberikan ripple atau riak 6 pulsa pada tegangan output. Dioda diberi nomor urutan untuk konduksi dan masing-masing tegangan output. Melakukan untuk 120 derajat. Untuk konduksi untuk dioda, itu dari D1, D2, D3, D2, D3, D4, D5, D4, D5, D6, dan D1, D6. Nah, sepanjang dioda yang dihubungkan antara pasangan jalur supply yang memiliki jumlah tertinggi tegangan line to line sesaat yang akan melakukan. Tegangan line to line ini 13 kali tegangan fasa dari sumber yang terhubung Y 3 fasa.
Next. Nah, ini kita bisa lihat bentuk gelombang dan waktu konduksi dioda pada keadaan penyarah jembatan 3 fasa. Nah, sumber tegangan 3 fasa ini memiliki keseimbangan daya karena dipasok oleh 3 fase, yaitu tadi kita bisa lihat A, B, dan C. Nah, sumber daya dan dioda ini diasumsikan ideal dalam analisis awal dari rangkaian. Hanya satu dioda di bagian atas jembatan atau bridge yang bekerja pada satu waktu, yaitu D1, D3, dan D5. D1, D3, dan D5. Nah, lalu pada bagian satu lagi, di bagian bawah jembatan atau bridge, itu yang bekerja dalam satu waktu itu ada D2, D4, ataupun D6. Nah, D1 dan D4 ini tidak dapat melewati arus pada saat yang sama. Demikian pula pada keadaan D3 dan D6 tidak dapat pula melewati arus secara bersamaan. Begitu juga dengan D5 dan D2. Untuk hubungan konduksi tadi ini nggak bisa dilewati satu sama lain. Makanya yang untuk terhubung dengan D5, D4, dan D6. Jadi nggak bisa terhubung dengan D2 atau terhubung dengan D yang lainnya. Nah, beban output tegangan ini merupakan salah satu line-to-line tegangan dari sumber. Misalkan ketika D1 dan D2 menyala, tegangan output yang tersedia, lalu dioda yang ada ditentukan pada tegangan. Line-to-line itu tertinggi pada saat itu. Ada 6 kombinasi line-to-line tegangan pada setiap 60 derajatnya. Yang bisa kita lihat pada bagian gelombangnya ini. Sehingga gelombangnya ini terbagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Yang jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.